Oke, lanjut dulu. Lanjut ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah masalah. Ini dampak udah. Yang kedua sekarang masalah. Pak, yang dimaksud masalah di sini itu apa sih? Yang dimaksud masalah pada bagian penyusunan bab 1.1 ini, masalah yang kita maksud adalah prosentasenya. Ya. Atau besaran masalahnya. Kan tadi pas di awal saya jelasin tuh, kalau kalian mensortir jurnal atau mensortir skripsi yang apa yang sudah kalian dapatkan, itu salah satu hasilnya apa coba? Deskriptif masalah kan, proporsi masalah atau prevalensi masalah, berapa persen, ya nggak? Di jurnal kalian tuh, ya kan? Dapat kan hasilnya itu kan? Iya, Ya Pak. enggak. Iya ya, bener nih. Iya. Kalau yang nggak nemu, berarti misleading nih. Saya pastikan kalau kalian ngambilnya memang kuantitatif, itu pasti di bagian kesimpulannya ada persentase masalah. Iya, Pak. Ya. Nah, coba kita lihat sekarang prakteknya. Setelah kita bicara dampak gitu kan, orang ketika baca gitu ya, wah nih definisi hipertensi, oh dampaknya sekian. Nah, orang pengen tahu pasti, emang ini masalah sebesar apa sih? Kayak begitu teman-teman psikologi. Nah, kita lihat nih. Menurut WHO gitu ya, menurut WHO gitu, negara dengan penghasilan tinggi memiliki prevalensi hipertensi lebih rendah 35%. Nah, ini kuanti udah mainnya angka nih. Gitu ya. Nah, itu angka-angka prevalensi dan proporsi dari hipertensi itu diangkat melalui konsep yang kita sebut sebagai piramida terbalik, teman-teman. Jadi, pada bagian masalah ini, kita nyusunnya dengan konsep piramida terbalik. Pak, piramida terbalik itu maksudnya gimana, Pak? Jadi kita mesti cari tahu gitu ya, persentase masalah tersebut di level internasional, persentase di nasional, persentase di provinsi, persentase di kota kabupaten, persentase di kecamatan atau kelurahan, dan persentase di tempat spesifik yang kita mau teliti. Pertanyaannya adalah, Pak, kalau angka-angka ini nggak ada di level-level tersebut, gimana Pak? Boleh langsung loncat ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya. Atau mungkin Pak nggak ada semuanya, adanya cuma di level yang spesifik aja. Boleh nggak Pak? Boleh, nggak ada masalah. Contoh, kepuasan pasien. Emang ada Pak angka kepuasan pasien internasional? Nggak ada. Paling adanya di rumah sakit tapi di suatu negara. Nah, itu silakan, nggak masalah gitu. Dan itu bisa diangkat kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi, apakah teman saya ini mengikuti kaidah piramida terbalik? Nah, kita bisa lihat. Awal-awal dia ngangkat apa nih? Internasional kan? Menurut WHO. Kemudian di Amerika. Kemudian di Nepal ada sekian ratus orang. Nah, nih contoh nih. 527 orang dewasa di Nepal menunjukkan prevalensi hipertensi sebesar 22,4%. Ini masalah nih. Ya. Terus dia juga ngambil di mana? Di Bangladesh, yaitu berapa persen? 12%. Mesir juga 12%. Thailand 12%. Sedangkan 30% itu di mana? Di Armenia, di Lesotho, dan Ukraina. Ya, itu seperti itu. Nah, ini menunjukkan kaidah piramida terbalik, tapi dari sisi internasional baru. Ya, itu internasional. Internasional itu enggak berarti sedunia, Pak. Enggak. Yang penting ada penelitian orang lain di luar negeri yang meneliti dengan topik yang sama. Itu seperti itu. Dan karakteristik yang juga harus sama lagi apa coba? Usia, teman-teman. Ya, usia. Kan teman saya ini meneliti pada siapa? Pada siapa coba? Satpol PP. Ada Satpol PP. Satpol PP rata-rata usia berapa?
Iya, 30-an ke atas. 30 ke atas. 30-an kan? Nah, ini 30-an. datanya begini juga nih. Lihat tuh. Kira-kira kurang lebih sama. Kalaupun ada perbedaan setahun, 2 tahun, 3 tahun itu nggak jauh gitu. Jadi kalau kalian dengan judul yang lain ternyata usianya berbeda, satu tingkat, boleh nggak Pak? Boleh. Dengan catatan memang kalian sudah mencoba mencari dan itu nggak ada gitu. Itu seperti itu. Oke. Nah, kita coba ke bawah dulu, kita kelarin dulu. Nah, setelah di level internasional, dia masuk nih ke nasional. Di mana? Di Indonesia. Ya. Sudah ditemukan sejak usia 15-17 tahun. Prevalensi hipertensi di Indonesia tahun 2013 berdasarkan hasil pengukuran pada umur lebih dari 18 tahun telah menurun dibandingkan tahun 2007. Berapa persen? 25,8%. Yang awalnya 31,7. Ini Indonesia nih. Ya, ini Indonesia. Jadi internasional, terus nasional, ya. Terus masuk deh ke level provinsi. Di mana? Di DKI Jakarta. Nah, 28,8%. Dan tahun 2013, 20%. Nah, terus dilihat juga per wilayah. Di mana? Jakarta Timur. Nah, kan tadi nelitinya di mana? Teman saya di Jakarta Timur kan, ditulis nih. Angka hipertensinya yaitu 21,6%. Dan itu merupakan lebih tinggi dibandingin 4 kota lainnya. Dibandingin selatan, barat, dan seterusnya. Nah, ini jadi justifikasi nih secara nggak langsung teman-teman. Kenapa milih Jakarta Timur? Karena angka hipertensinya paling tinggi. Itu seperti itu. Nah, udah sampai di situ. Pak, bagaimana dengan judul-judul kami yang misalnya ngambil di sekolah, di rumah sakit, di puskesmas? Berarti kami harus punya data lain yang puskesmas juga ya, Pak? Iya. SD lain ya, Pak? Iya. Rumah sakit lain ya, Pak? Iya. Dengan topik yang sama. Itu seperti itu. Itu seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini bagian masalah stop sampai di sini. Oke. Nah, ini bisa kita lihat. Silakan, ada pertanyaan nggak? Itu untuk bagian masalah. Jadi masalah mengikuti kaidah piramida terbalik. Itu seperti itu. Coba langsung diraba-raba dengan riset kalian kayak gitu. Pak mau nanya. Silakan. Kalau misalkan kita kan udah nentuin judul di kota A, sedangkan kita nggak nemu datanya di kota A, berarti kita boleh ganti judul tapi hanya wilayahnya aja gitu, boleh nggak? Nggak ganti judul, Den. Kan tadi saya bilang, kalau kan gini, saya curiga nih sama anak FKM 2018 pada obes gitu kan. Tapi kan saya nggak punya data, Ya. termasuk data tahun lalu gitu kan. Nggak apa-apa, justru kan karena kita penasaran pengen nyari di tempat tersebut. Nah, kalau nggak ada, maka di latar belakang kita ngambil data yang mana, Pak? Ya, saya akan ngambil anak seusia angkatan kalian, tapi di mana? Di tempat lain. Untuk datanya. Bukan ganti judul. Bukan. Coba dipahamin. Ini saya meyakini pemahaman Derita kayak gini ini juga terjangkit di teman-teman yang lain nih. Jadi ketika misalnya nggak punya data di tempat yang udah kita tentukan, kita akhirnya ganti tempat. Enggak. Lihat ini. Jika dilihat per wilayah, Jakarta Timur punya angka prevalensi paling tinggi 21,6%. Ini data kapan coba? Ini data kapan? 2013. 2013. Teman saya neliti tahun berapa? 2015. 2015. Artinya apa? Teman saya ini pengen lihat setelah 2 tahun angkanya bagaimana gitu loh. Jadi perkara kita nggak punya data di tempat kita yang pengen kita teliti, masalah nggak Pak? Nggak masalah. Jadi begini Pak, kalau misalnya tempat yang lain gitu ya, di jurnal yang lain dengan karakteristik yang kurang lebih sama kayak begitu. Bapak kedengaran nggak saya suara saya? Iya, kedengaran. Kalau misalnya berarti kan kalau kan saya gitu tentang gambaran perilaku anak SD tentang jajanan kan, misalnya di daerah Kecamatan Ciledug. Nah, Kecamatan Ciledug tuh belum ada datanya, berarti kita boleh ke kecamatan yang lainnya tapi tahunnya sama gitu. Iya. Jadi kalau bicaranya perilaku konsumsi jajan pada anak SD, nggak pakai kecamatan bahkan, mungkin di kecamatan nggak ada gitu.
Karena kalau perilaku jajan biasanya spesifik langsung main di mana? Main di anak-anak SD langsung gitu. Langsung ke Nah, sekolah-sekolah gitu ya. kalau nggak ada data internasionalnya Pak, nggak ada data provinsinya gitu ya, boleh nggak Pak langsung saja? Boleh. Dan ketika misalnya kamu pengen ngambil di SDN 01 Ciputat gitu ya, ternyata emang data dari tahun sebelumnya belum pernah ada, bahkan belum pernah diteliti. Ya nggak masalah, berarti kamu cari perilaku konsumsi jajan pada anak SD di tempat yang lain, ya nggak? Iya. Iya dong. Iya, iya. Nah, kan di jurnal, di tesis, di skripsi yang kamu udah cari, ada kan data itu, ya nggak, Sri? Ada. Nah, itu maksudnya. Jadi data itu yang dimasukin, teman-teman. Berarti kalau misalnya datanya itu meneliti tentang anak kelas 5, kita harus gitu tentang anak kelas 5 juga, Pak? Kurang lebih begitu. Oh. Kalaupun ternyata nggak ada nih yang anak kelas 5, tapi adanya pada siapa? Kelas 4 atau kelas 3, nggak apa-apa juga. Masih nyerempet dikit lah. Secara karakteristik nggak jauh beda begitu. Oke. Sudah terbuka. Ya. Nah, ini krusial banget nih di bagian sini, teman-teman. Saya meyakini betul kemarin di kelas itu banyak banget yang bingung tapi nggak mau nanya gitu. Ya saya bilang, ya terserah deh gitu. Tapi intinya saya mencoba untuk mendeliver message ini sejelas mungkin supaya teman-teman tidak bingung gitu. Dan jangan diumpetin gitu kebingungannya gitu. Ditanya aja gitu. Oke? Apa mau nanya Pak? Ya, silakan Bella. Nah, kan saya kan ngambilnya di Puskesmas Sawangan. Nah, itu harus ngambil data dari Sawangan nggak? Nggak harus kan? Gini, kalau kalian menuntut saya ideal, nih taruhlah misalnya saya lagi bimbingan skripsi nih. Bimbingan skripsi saya sekarang itu rata-rata pada ngambil di Rumah Sakit Permata Pamulang. Ada yang ngambil tentang kinerja, ada yang ngambil tentang SDM dan seterusnya. Saya ambil contoh satu misalnya tentang kinerja gitu ya. Pak, saya harus punya data kinerja di tahun sebelumnya nggak? Kalau ada itu bagus. Sebagai apa? Sebagai landasan. Pak, kalau nggak ada gimana? Saya akan minta ke siapa? Ke anak saya untuk lakukan apa? Lakukan survei pendahuluan. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, ini kami, nah ini kita pindah konteks nih. Pindah konteks ke yang belajar metode sekarang. Pak, kalau untuk yang sekarang nih kita belajar, kita perlu melakukan survei pendahuluan nggak, Pak, di tempat yang udah kita tentuin? Nggak usah. Karena ngerepotin kan, saya juga nggak mau ribet gitu. Tapi cukup gunakan data yang apa? Yang sifatnya sama. Kalau ngambil rumah sakit X, di rumah sakit X belum ada datanya, ya kita ambil rumah sakit Y aja. Dengan catatan rumah sakitnya tersebut, datanya atau masalah yang kita ambil sama. Misalnya tentang apa? Misalnya tentang kepuasan pasien di rawat inap. Nah, itu seperti itu. Atau tadi Puskesmas Sawangan. Kita harus punya data di Puskesmas Sawangannya nggak? Kalau ada, data sekundernya bagus. Tapi kalau nggak ada, nggak masalah. Kita boleh pakai puskesmas yang lain sebagai data untuk ngisi masalahnya. Itu seperti itu, teman-teman. Tapi Sawangannya diganti apa enggak? Kalau misalnya kita ganti. Nggak usah. Ini sama kayak Denita tadi nih. Jangan diganti tempatnya. Kalau tempat tersebut nggak ada datanya, kan emang kita lagi pengen nyari nih. Kan ceritanya kan kita mau neliti, teman-teman. Kita pengen cari data presentase di tempat tersebut, gitu. Itu seperti itu psikologisnya sebenarnya. Jadi kan gini loh. Nih, kan kita pengen meneliti nih, kita pengen nyari masalah nih, gitu loh. Tujuan metode atau tujuan skripsi nyari apa sih coba? Masalah. Nyari masalah kan? Terus ketika kita ngambil satu tempat nih, Sawangan, Puskesmas Sawangan gitu ya. Di Puskesmas Sawangan belum ada nih data apa? Data stunting misalnya. Terus karena nggak ada data stunting, kita cari yang udah punya data sekunder. Nggak gitu konsep berpikirnya. Justru kita emang penasaran. Di Puskesmas Sawangan ini stunting ada nggak ya gitu loh.
Dan pada saat kita menyusun proposal di bab 1.1 itu untuk menguatkan azam kita, menguatkan keinginan kita neliti tentang stunting, kita cari nih, oh di puskesmas lain ternyata stunting itu ada, begitu loh. Jadi saya menduga, oh di puskesmas Sawangan juga mungkin ada nih, gitu loh teman-teman. Ya, Pak. Ya, bisa dipahamin ya pola berpikirnya ya. Bukan berarti diganti judulnya, enggak ya. Ya, Pak, makasih. Oke. Nih saya minta maaf ya agak keras ya karena memang saya perlu tekankan betul gitu. Saya takut betul kalian mispersepsi gitu. Khawatir betul saya. Gitu ya. Nggak apa-apa, Pak. Terus. Bapak mau nanya, Iya, silakan Andi. kalau misalnya di beda wilayah berarti nggak apa-apa kan ya? Maksudnya? Misalnya kan tadi di Sawangan, nah terus puskesmasnya ada di wilayah Ciputat, jadi kita ngambil yang di Ciputat, angkanya nggak apa-apa kan? Nggak masalah. Makanya kan gini loh teman-teman. Di jurnal, skripsi, tesis yang kalian cari itu, yang sudah kalian cari 20 itu gitu kan, itu tempatnya di mana-mana kan? Iya nggak? Iya kan? Kemudian kalian akhirnya menentukan tuh judul. Ngambil masalahnya apa gitu kan, dengan tempat yang kemudian kalian curigai, yang kemudian kalian tentukan di sini gitu. Misalnya di mana? Di puskesmas Pancoran Mas, misalnya kayak gitu. Tapi data-data yang kalian cari itu, tesis, jurnal, skripsi yang udah kalian cari itu puskesmas di mana-mana. Ada yang puskesmas di puskesmas Makassar, ada yang puskesmas di Banten, ada yang puskesmas di mana. Tapi intinya masalahnya sama. Nggak masalah, teman-teman. Bapak mau Nah, nanya. coba deh. Bentar, sebelum nanya. Coba lihat nih. Coba kita lihat. Teman saya mau ngambil di mana? Di Jakarta Timur kan? Di Jakarta Timur. Nah, coba lihat deh risetnya dia. Di mana aja tuh yang diambil sama dia? Ada yang di luar negeri kan? Iya. Terus dia pakai data Riskesdas kan? Itu sangat global gitu. Atau saya kasih contoh deh. Aduh, nggak ada lagi datanya. Ini misalnya kita ke bagian bawah ya, nggak apa-apa ya, cuma buat contohin aja. Ini deh banyak nih riset. Apa tempat lain, teman-teman? Ini ambil tempat-tempat lain nih. Ya. Jadi bukan berarti harus di Jakarta Timur, nggak harus gitu. Kalau ada itu bagus. Kalaupun nggak ada, maka carilah gitu ya data permasalahan di tempat yang kurang lebih karakteristiknya sama. Kalau kalian menentukan puskesmas sebagai basis wilayahnya dan di puskesmas tersebut belum ada, maka carilah puskesmas yang lainnya. Melalui apa? Melalui jurnal atau tesis atau skripsinya itu gitu. Seperti itu teman-teman. Ya, silakan Ayu. Pak, aku yang mau nanya. Kan kata Bapak kalau misalnya kemarin jurnal itu boleh 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Ya, tapi betul. Kalau misalnya untuk data ini, apa harus 5 tahun terakhir atau gimana, Pak? Apa boleh sama, 10 tahun terakhir sama. juga? Konsepnya sama. Tetap boleh 5, boleh 10. Memang yang bagus 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena 5 tahun tuh perubahan orang belum drastis gitu loh. Tapi toleransi boleh 10 tahun. Boleh kalau emang nggak ada. Bahkan di skripsi saya, di tesis saya, ada beberapa data itu nggak 5 tahun, nggak 10 tahun. Bahkan lebih dari 10 tahun. Kenapa? Karena cuma data itu doang yang ada. Itu seperti itu bahkan. Nanti kalau kalian nyusun bab 2, di mana bab 2 itu isinya teori, itu apakah bisa 5-10 tahun? Nggak bisa. Kenapa? Karena bisa jadi bukunya referensinya kapan? Udah di tahun 80-an. Dan bukunya misalnya edisi revisinya belum terbit lagi. Sedangkan bahan yang kita pengen ada di situ, ya terpaksa pakai. Itu kayak begitu, teman-teman. Terima kasih, Pak. Ya. Bapak, saya mau nanya. Silakan, Alfi. Kan saya kan judulnya kan kecelakaan kerja pada pekerja konstruksi
bangunan apartemen Emerald. Nah terus kan mau nyari data lain, berarti kan nggak harus di Bintaro kan ya Pak? Terus kalau Nggak harus. iya, terus kan kalau nyari kayak gitu, apa harus yang sama pembuatan apartemen atau gimana Ya, Pak? Apa bebas, Alfi. Prinsipnya kalau kecelakaan kerja, mau proyeknya apapun, itu mirip sebenarnya. Mau proyek tol Jakarta Cikampek Elevated, tetap aja APD-nya sama. Mau bikin apartemen, APD-nya sama juga kan untuk melindungi kecelakaan kerjanya, nggak mungkin beda kan gitu. Itu sama aja sebenarnya. Jadi kalaupun nggak pembangunan apartemen, boleh nggak Pak? Boleh, yang lain silakan. Misalnya kecelakaan kerja pada proyek pembangunan underpass, boleh. Proyek pembangunan rumah tangga orang, boleh gitu ya. berarti datanya bebas ya Pak? Nggak harus apartemen itu sendiri? Nggak harus. Bebas, boleh. Oke, makasih Pak. Yang penting masih kecelakaan kerja gitu. Oke, ini baru masalah nih ya, belum sampai bawah nih, kita tambahin pusingnya. Pak, mau nanya lagi. Ya, Pak, kalau misalkan Puskesmas, nah di jurnalnya itu ada rumah sakit, bisa nggak kita masukin datanya? masalahnya apa dulu, Bella? Bella ngambil judulnya pengaruh mutu dalam pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien di Puasan ya. puskesmas. Kalau gini, yang jelas antara rumah sakit dengan puskesmas itu karakteristiknya beda. Sama nggak antara rumah sakit sama puskesmas? Beda. Pasti. Beda. Nah, sebisa mungkin memang ngambil yang puskesmas. Atau kalau pengen rumah sakit, ya udah rumah sakit kayak begitu. Itu tinggal dipilah-pilah aja sebenarnya. Pak, tapi kalau nggak ada buat ngelengkapin boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih. Tapi menurut saya kepuasan pasien di puskesmas atau di rumah sakit itu tuh ngambrak banget bahannya. Tinggal kita mau cari apa enggak. Beda-beda ya? Beda-beda. Oke, makasih Karena Pak. rumah sakit sama puskesmas karakteristiknya beda. Oke. Pak, kalau rumah sakitnya swasta sama RSUD tuh gimana Pak? Ya selagi sama rumah sakit nggak terlalu jauh sih, itu masalah pelayanan aja. Menurut saya sih, saya yang pernah ke RSUD, yang pernah ke swasta, emang gini, kalau pengen bedain, memang antara rumah sakit swasta yang benar-benar bonafit deh. Contoh misalnya ya Siloam atau Brawijaya, itu beda memang. Tapi kalau rumah sakit swasta yang Permata atau kemudian Anissa Ananda, aduh itu mah nggak jauh beda lah itu sama RSUD, kurang lebih sama gitu. Tapi kalau rumah sakit swastanya bonafitnya bagus, nah mungkin berbeda. Iya Pak. Oke, udah nih kita lanjut ya. Lanjut nih ke huruf R. Jod ya. Oke, Lanjut, bentar ya. Pak. Ketika gelap, ditutup jendelanya. Oke, kita lanjut ke R berikutnya. Nah, oke kita udah selesai nih ya di masalah ya tadi. Dan ingat ada kaidah piramida terbalik. Tapi kalaupun nggak ada, nggak masalah, langsung spesifik. Ya, ini saya hapus dulu ya. Nah, oke kita lanjut. Nah, kita masuk R. R tadi itu apa? Ramifikasi. Ramifikasi itu adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan si variabel dependent. Itu ramifikasi. Pak, bagaimana nasib kami yang judulnya hanya deskriptif, Pak? Nggak meneliti hubungan. Maka Anda nggak usah masukin ini. Gimana Pak? Ya. Boleh diulang? Ulang. Ya. Ramifikasi adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan variabel dependent atau faktor-faktor yang berhubungan dengan si masalahnya. Jadi kalau kalian punya di tulisan yang saya share ke kalian itu kan judulnya apa? Hipertensi kan?
Hipertensi ini variabel apa? Tadi. Dependen kan tadi. Nah, dalam penelitian ini ya, dalam penelitian teman saya ya, dia adalah variabel dependen. Nah, kita sepakat hipertensi disebabkan oleh banyak Faktor. Nah, ini nih yang kita sebut sebagai ramifikasi nih. Faktor yang berhubungan dengan si variabel dependennya disebut sebagai ramifikasi. Dengan demikian, bagi teman-teman yang mengambil judulnya hubungan, faktor-faktor yang berhubungan, variabel X dan Y yang berhubungan, itu pasti dia harus memasukkan ramifikasi. Pak, kalau dia deskriptif aja, sebagaimana yang tadi judul Sri, gambaran perilaku konsumsi jajan, ramifikasi nggak usah dong, Pak. Nggak usah, nggak apa-apa. Dia jadi cuma dampak, masalah, sama nanti justifikasi. Tapi Bapak, kalau kalau yang hubungan, dia sampai di ramifikasi. Itu begitu. Pak, kalau pengaruh itu masukin ramifikasi nggak? Nah, bagus. Pengecualian buat yang judulnya kepuasan pasien. Yang judulnya kepuasan pasien, karena itu dia sesungguhnya kepuasan pasien yang dilihat dari mana? Dari mutu layanan, maka dia sesungguhnya deskriptif aja, bukan analitik. Itu berbeda, Bella. Oke, Pak. Pak, kalau Pak mau tanya, kalau faktor perilaku yang mempengaruhi itu dia pakai ramifikasi nantinya? Apa dulu? Jangan setengah-setengah kalau nyebut judul. Faktor perilaku yang mempengaruhi anak usia sekolah dasar dengan kejadian karies gigi. Diulang. Faktor perilaku yang mempengaruhi anak usia sekolah dasar dengan kejadian karies gigi. Nah, kita betulin ya, biar nggak bingung. Itu judulnya saya bingung. Faktor yang berhubungan dengan kejadian karies gigi. Udah gitu aja deh. Itu udah pasti analitik. Ya, itu pasti analitik. Kalau mau tanya, tadi kan yang Sri itu deskriptif ya Pak. Terus kalau misalkan, kan tadi Bapak bilang nggak usah pakai ramifikasi. Kalau misalkan mau, boleh nggak Pak? Kalaupun mau, itu bukan ramifikasi yang detail satu persatu, tapi cuma menyebutkan misalnya, perilaku konsumsi jajan banyak disebabkan oleh A, B, C, D, udah gitu doang. Tapi tidak menjelaskan hubungan antar variabel dengan si hipertensi. Kita masuk dulu deh ya, sebelum bertanya deh. Saya masuk dulu deh ke ininya, ke contohnya deh. Biar kelihatan dulu bedanya. Nah, coba sekarang kita lihat di sini, teman-teman. Ya. Coba kita lihat di sini nih. Nih lihat nih. Di ramifikasinya teman-teman, boleh lihat ya. Nih, faktor resiko yang memicu terjadinya hipertensi adalah umur, jenis kelamin, kebiasaan merokok, kebiasaan minum kopi, asupan lemak, asupan natrium, peningkatan IMT, lingkar pinggang, rasio lingkar pinggang panggul, rasio lingkar pinggang tinggi badan, serta kolesterol total. Ada berapa coba variabel ramifikasinya atau faktor-faktor yang berhubungannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13 ya. Nah, 13. 11. Jangan dibanyak-banyakin. Pusing ntar. Kolesterol enggak? Kolesterol total. Iya, 11 ya. Ya udah, pokoknya 11. Oke, ini ada 11 nih. Nah, ramifikasi itu gimana nulisnya teman-teman? Mari kita lihat. Nah, ini kan sebagai kalimat pengantar nih, ya kan? Kalimat pengantar nih. Ini masing-masing diambil nih sumbernya tuh banyak banget ya. Nih, yang kita udah bisa lihat nih, ya. Nah, start dari yang pertama. Yang pertama apa? Misalnya, jenis kelamin sama umur kan. Nah, ini cara nulisnya begini ramifikasi nih. Penelitian Cataut J tahun 2011 terhadap 527 orang dewasa di Nepal menunjukkan
prevalensi hipertensi lebih besar pada perempuan dibandingkan laki-laki dan menunjukkan ada hubungan jenis kelamin dengan hipertensi. Ini ramifikasi nih. Ya, ini nih yang sebenarnya ramifikasi itu cuma pengen ngeliatin ini nih ke teman-teman. Nih, ini doang nih. Ini yang sebenarnya pengen dicari. Ya, itu yang pengen dicari. Pak, ini yang depan Pak. Ini kalimat apa ya? Kalimat bunganya aja gitu. Maksudnya pelengkapnya aja gitu. Sebenarnya dia cuma pengen jelasin ini nih. Bahwasanya antara jenis kelamin dengan hipertensi itu ada hubungan. Nah, coba deh dicek di jurnal yang nggak ada kumpulin 20, ada nggak yang kayak begini nih? Ada kan? Ada. Ada hubungan, tidak ada hubungan, ya nggak? Ada kan? Oke, itu satu. Nah, kita lihat di sambungannya. Ini kan baru jenis kelamin nih. Sedangkan penelitian Jones dan Calhoun menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi lebih besar pada kelompok laki-laki. Namun tidak demikian, dari penelitian yang dilakukan oleh Ong Leung 2008 kepada 3475 responden yang berusia lebih dari 18 tahun menunjukkan apa? Tidak ada perbedaan signifikan. Padahal di atas ada, yang di bawah nggak ada. Pak, jadi kita boleh masukin yang ada dan tidak ada hubungan, tidak ada hubungan dong Pak? Iya, justru yang bertentangan yang kayak begitu yang bagus yang kita masukin memang. Itu baru satu tuh ramifikasi. Tentang apa? Tentang jenis kelamin. Ya, tentang jenis kelamin. Nah, di kalimat berikutnya kita lihat gitu ya. Apa? Penelitian yang dilakukan oleh Nuarima pada masyarakat di Desa Kabongan Kidul menunjukkan ada hubungan. Nah, ini usia nih. Ya, usia. Oke. Itu terus Pak, begitu. Setiap variabel dijelasin. Iya. Kita lihat lagi. Tadi apa selanjutnya? Kebiasaan minum kopi. Nah, kita lihat. Penelitian yang dilakukan oleh Ainun di Makassar menunjukkan apa? Ada hubungan antara kebiasaan minum kopi dengan hipertensi. Terus apa lagi? Dan ada hubungan antara merokok dengan hipertensi. Penelitian lain juga menunjukkan adanya hubungan rokok dengan hipertensi. Ini udah 2 nih, ya. 3, 4 malah umur, jenis kelamin, rokok dan kopi. Udah 4 nih yang dijelasin. Terus paragraf berikutnya lagi. Salsabila tentang apa? Asupan lemak dengan hipertensi. Menunjukkan apa? Ada hubungan signifikan. Natrium juga ada signifikan. Ya, itu tambah lagi 2 antara natrium dengan si lemak. Udah 6 tuh. 5 lagi kita lihat di bawah. Ini kolesterol total. Ada hubungan. Terus IMT ada hubungan. Apa lagi? Lingkar pinggang, RLPTB, sampai bagian paling bawah yaitu apa? RLPP. RLPP ada hubungan. Jadi intinya ramifikasi itu teman-teman menjelaskan satu persatu variabel independen terhadap variabel dependen itu ada hubungannya atau tidak ada. Jadi kalau kalian penelitiannya variabel independennya atau faktornya cuma satu, berarti cuma satu dong yang cari. Iya. Itu begitu teman-teman. Konsekuensi logisnya. Nah tadi teman kalian nanya, Pak kalau saya pengen tetap ada boleh nggak? Boleh, tapi bagian ininya doang nih yang ditulis. Yang ini nih. Misalnya tadi Sri konsumsi jajanan. Maka tambahnya paling cuma nulis ini aja. Tanpa perlu menulis bagaimana statusnya antara si variabel independen dengan si dependen. Itu begitu teman-teman. Oke, coba. Selamat menikmati kebingungan dulu. Dicerna dulu, silakan sambil tanya. Pak, mau nanya, tadi kan kalau ramifikasi kan hanya untuk yang analitik ya. Tadi kan contohnya udah dikasih tahu kalau yang gambaran sama yang punya bela kepuasan atau pengaruh itu nggak usah pakai ramifikasi ya Pak? Betul? Oke, itu bukan. Kalau misalkan untuk mengetahui pengetahuan sikap atau partisipasi masyarakat itu harus atau enggak?
Judulnya jangan setengah-setengah, sebut secara utuh. Enggak, kan masih ada 2 judul, belum tahu yang mana. Yang pertama itu ada Ya, partisipasi saya masyarakat. jelasin aja. Judulnya lengkap coba. Jangan Iya. setengah, saya nggak bisa nentuin. Partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga di wilayah Tangerang Selatan. Yang satu lagi pengetahuan dan sikap itu masyarakat deskriptif. dalam pengolahan. Deskriptif. Oke. Sama, itu juga deskriptif. Sama. Karena nggak bicara Kalau hubungan. untuk Oke. Kasih, Pak. Sip. Bapak mau tanya. Nah, Kan di situ kan faktor-faktornya ada 12 ya. Nah, kalau misalkan ini kita neliti, berarti harus berapa Pak? Ada minimal gitunya nggak? Kayak faktor-faktornya berapa oke. gitu? Nah, ini yang bagian penting begini teman-teman. Ini ada yang konsep filosofis sama praktisnya gitu. Ini mau habis ya, nanti kita ganti dulu ya. Tunggu habis dulu ya, entah kepotong Alfi. Oke, Pak.